Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dia dari kelompok 1 Praktikum Botani Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas 3 materi praktikum. Yang pertama, modifikasi akar, batang, dan daun. Kedua, uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan media kapas basah. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu modifikasi akar, batang, dan daun pada tumbuhan jagung atau zeamas. Berikut klasifikasinya. Tanaman jagung termasuk ke dalam kingdom Plantae karena jagung merupakan tumbuhan. Divisi Spermatophyta karena jagung tumbuhan berbiji. Subdivisi Angiosperma karena jagung tumbuhan berbunga. Kelas Monocotyledon karena jagung tumbuhan berkeping tunggal. Ordo Poales karena jagung tumbuhan berbunga dan tergolong monokotil. Famili Place karena jagung termasuk tumbuhan rumput-rumputan. Genus Zea, spesies Zeamas. Selanjutnya, anatomi organ, yaitu organ vegetatif. Terdapat akar, batang, dan daun. Kemudian organ generatif terdapat bunga, buah, dan biji. Pada organ vegetatif, akar pada tumbuhan jagung terdiri dari epidermis, ground tissue, dan endodermis yang mengelilingi sistem vaskular, akar, xilem, dan phloem. Nah, kemudian pada batang tumbuhan jagung terdapat potongan melintang. Pada potongan melintang jaringan terdapat jaringan parenkim dan sistem vaskular. Selanjutnya, daun pada jagung. Setelah kotelofil muncul di atas permukaan tanah, daun jagung mulai terbuka. Setiap daun terdiri atas helaian daun ligula dan pelepah daun yang melekat erat pada batang. Kemudian pada organ generatif terdapat bunga jantan yang terbentuk pada ujung batang, sedangkan bunga betina terletak pada pertengahan batang. Buah pada tanaman jagung atau tongkol jagung tumbuh pada baku terletak antara pelepah daun. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya selalu genap. Kemudian untuk materi yang kedua membahas uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Uji oksigen ini dimaksud dengan percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Dalam peristiwa fotosintesis yang tergambar dari reaksi di bawah ini, bahwa bahan baku fotosintesis adalah karbon dioksida dan air sebagai hasil dari karbohidrat dan oksigen. Peristiwa fotosintesis dapat terjadi karena adanya cahaya dan klorofil. Penelitian Jane Ingelhouse pada tahun 1977 membuktikan bahwa fotosintesis dilepaskan O2. Hal ini dibuktikan dengan percobaannya menggunakan tanaman air hidrilla di bawah corong terbalik. Jika tanaman terkena sinar matahari, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Gas yang dihasilkan merupakan oksigen. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan media kapas basah. Kacang hijau merupakan sumber pangan yang memegang peranan penting dalam menunjang program divisi pangan. Tanaman kacang hijau mendapatkan makanannya melalui fotosintesis. Kemudian akan membahas proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran di antara volume massa dan tinggi serta jumlah sel yang irreversibel tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian pada perkembangan adalah proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk tertentu yang mengarah pada tingkat kedewasaan yang bersifat kuantitatif, tidak dapat dihitung dan irreversibel. Selanjutnya, mengenal tipe perkecambahan pada kacang hijau. Yang pertama, tipe perkecambahan epigel, ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah.
Kotiledon ini merupakan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Kemudian ada pula tipe perkecambahan hipogel, ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang, kemudian plumula tembus ke atas permukaan tanah dan menembus kulit biji. Kotiledonnya tetap berada di dalam tanah.